Karena kita sudah di abad kedua Nahdlatul Ulama, kita diingatkan akan sabda Nabi, innallaha yab'atu li hadhil ummat ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengirim, akan mengutus lihadhil ummah, untuk umat ini, bimakna linahdotil ulama, untuk nahdlatul ulama. Kalau kita ingin khususkan, ala roksi kulli mi'ati sanah, setiap pangkal 100 tahun, mayyujaddidu laha dinaha, orang yang akan menjadi mujaddid, mendobrak kebekuan, menggoncang kemapanan, mengadakan pembaruan kepada sesuatu yang terlalu mapan di Nahdlatul Ulama ini. Maka terkait dengan ini, saya enggak mau nunjuk Bapak Ibu. Nanti saya sok bisa, wah mujadidnya siapa misalnya ya, enggak mau nunjuk. Tapi saya ingin mengkerucut kepada peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Nabi mengingatkan fitnah ahlas dan fitnah sarra. Para sahabat bertanya, wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah ahlas ya Rasulullah? Kata Nabi, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah peperangan dan pelarian, di mana umatku akan dijajah, umatku akan diperangi, yang tertangkap akan dijadikan budak, yang berhasil lari akan menjadi buronan selamanya. Dan sebagai umat Nabi, Bapak Ibu, Indonesia sudah mengalami tahun 1595 Masehi, datang Belanda pertama kali di Laut Banten, menandai penjajahan Belanda pertama kali di bumi Nusantara. Itulah mengapa Pak, kita dijajah itu 3 abad setengah, 350 tahun lamanya. Karena Belanda datang tahun 1596, bukan 95, berarti totalnya 349 tahun kita dijajah oleh Belanda. Saya munculkan pertanyaan, mengapa terlalu lama kita dijajah oleh Belanda? Karena kita dikhianati oleh saudara kita sendiri. Kita nyebutnya londo ireng, orang pribumi yang kerjasama dengan Belanda. Dan yang paling menyakitkan Bapak Ibu, yang banyak sekali nipu perjuangan bangsa Indonesia itu, saudara kita yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Saya ingin kupas pada kesempatan kali ini. Belak-belakan ini. Perang terbesar Belanda melawan bangsa Nusantara disebut dengan Perang Diponegoro. Yang Pangeran Diponegoro ini juga dihabibkan. Hati-hati Pak. Pangeran Diponegoro aja dihabibkan, coba. Dikasih nama Ibrahim bin Toha bin Yahya. Bahkan KRT Sumo di Ningrat disebut apa? Habib Toha bin Yahya. Perang terbesar itu Perang Diponegoro. Tahun 1825 sampai 1830. Belanda tidak bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Perang Jawa orang nyebutnya. Tapi mengapa Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 1830? Gara-gara sahabatnya sendiri. Namanya Pekeh Ibrahim. Nama aslinya Habib Ibrahim Ba'abdud. Yang membujuk beliau
agar mau ketemu dengan Gubernur Jenderal Van de Kok di Magelang. Kata Pangeran Diponegoro, "Beb, kalau bahasa kita sekarang, kalau saya turun gunung ditangkap Belanda gimana? Saya sudah yakinkan bersama Jenderal Van de Kok, ini murni habis puasa, silaturahim Idul Fitri, Belanda tidak akan menangkap." Kata Pangeran Diponegoro, "Saya percaya kalian jenengan, Beb. Jadi saya akan turun gunung. Tapi apa kenyataannya, Pak? Begitu sampai di Magelang, di rumah Van de Kok, Pangeran Diponegoro dan seluruh pasukannya ditangkap oleh Belanda." Ini mengapa kita percaya? Karena dia ngaku cucu Nabi. Mengapa kita percaya? Karena dia sama saudara kita juga. Kemudian yang berikutnya, tahun 1830, Raden Imba Kesumaratu. Halo. Dengerin ya, Bu. Sejarah nggih. Raden Imba Kesumaratu, keturunan Sunan Gunung Jati dari Keratuan Darah Putih, memimpin pasukan perang, Bapak Ibu. Akhirnya ditangkap bersama mertuanya yang asli itu Bagus dari Banten. Kemudian dipenjara di Batavia, dibuang ke Timur Jauh, dan satu keluarga dibunuh semua oleh VOC. Yang disisakan cuma istrinya. Siapa? Ibunya Raden Intan. Mengapa istrinya tidak dibunuh? Karena sedang hamil, Bapak Ibu. Di tahun 1834, Raden Imba kemudian ditangkap, istrinya dipulangkan. Begitu gugur Raden Imba Kesumaratu, lahirlah Raden Inta Kesumaratu II atau Raden Inten II. Yang kemudian setelah beranjak remaja, dia bertanya kepada ibunya, "Mak, apa obatnya malu?" Kata sang ibu, "Nak, obatnya malu itu mati." Apa maksudnya? Lebih baik mati, Nak, daripada kamu berkhianat kepada bangsamu sendiri. Lebih baik kamu mati, Nak, daripada kamu bekerja sama dengan Belanda dan mengkhianati keluargamu sendiri. Datang beberapa habib, Pak, ngaku-ngaku cucu Nabi, ngajak keluarga Raden Intan untuk tunduk kepada VOC. Apa kata Raden Intan? "Kalau benar Anda cucu Nabi, beset dulu tangan. Kalau darahmu putih, pantas kamu ngaku cucu Nabi. Tapi kalau darahmu masih merah seperti saya," kata Raden Intan, "jangan sekali-kali ngaku anak cucu Nabi kalau hanya ingin mengkhianati bangsamu sendiri. Jangan pernah ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau kamu malah berkhianat dan bekerja sama dengan Belanda." Pulang Habib-habib ini, Bapak Ibu. Akhirnya Raden Intan gugur di medan tempur melawan VOC. Karena gugur di medan tempur, ditetapkanlah beliau pahlawan nasional Indonesia asal Lampung. Artinya darah Lampung bukan darah pengkhianat. Darah Lampung adalah darah kesatria. Tepuk tangan. Kita bukan pengkhianat. Lanjut lagi tahun 1888, Habib Usman bin Yahya bekerja sama dengan Senok Horguronye. Baca semua buku sejarah. Semua orang tahu, Pak, orientalis Senok Horguronye itulah yang merusak Islam dari dalam. Temannya siapa? Habib Usman bin Yahya, yang mengeluarkan fatwa dalam kitabnya apa? Perlawanan masyarakat Cilegon, Banten melawan Belanda itu termasuk gurur, perbuatan sesat dan sia-sia. Atas dasar fatwa Habib Usman bin Yahya, Belanda membantai para ulama dan para santri dan jamaah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Cilegon, Banten. Tragedi geger Cilegon tahun 1888. Ini orang, Bapak Ibu. Mengapa banyak orang percaya? Karena dia ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, dilalah di tahun abad kedua Nahdlatul Ulama, ada seorang ulama muda NU, Ketua Robitoh Ma'ahid Nahdlatul Ulama PWNU Banten, mantan, udah mantan sekarang, anggota LBM PBNU, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
mengeluarkan sebuah kajian dan membuktikan, oi ternyata mereka yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi ini sanes Pak, bukan anak cucu Kanjeng Nabi. Mereka cuma ngaku-ngaku saja. Saya akan masuk ke hadisnya. Tsumma fitnatu sarra. Lalu setelah lepas zaman penjajahan akan datang fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan, saat umat sedang membangun, saat negeri kita sedang membangun, muncul fitnah sarra. Apa itu? Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah ini akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi. Ngaku-ngaku ahlul baitku, yaz'umu annahum minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata anak cucuku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Halo. Begini Bapak Ibu, dua hal Pak, saya sederhanakan saja. Berdasarkan kajian kitab nasab, Bani Ba'ali, para habaib di Indonesia ini bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi. Kenapa? Kalau pakai perumpamaan Mbah Yai Marzuki Mustamar, berdasarkan kitab nasab yang lama, kakak yang lama Imam Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Yaman, Hadramaut, itu enggak hijrah ke Yaman. Beliau itu tinggalnya di Basrah dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Berdasarkan kakak lama Imam Ahmad bin Isa, catatan kitab nasab, anak beliau cuma 3 anak lanangnya. Muhammad, Ali, Husain, cuma 3. Anaknya Imam Ahmad bin Isa ini Pak, Dzurriyyatnya Kanjeng Nabi, cuma 3. Beliau wafat tahun 345 Hijriah. 345 Hijriah. Tiba-tiba pada tahun 895 Hijriah. Coba kita kurang dulu Pak. 895 kurang 345 berarti 550 tahun. Tiba-tiba 550 tahun kemudian, tahun 895 terbit kakak baru yang menyatakan bien Imam Ahmad punya anak 4, nambah 1 namanya Ubed. Inilah titik masalahnya kalau pengen tahu Pak. Jadi pemalsuan nasab ini setelah 550 tahun lamanya. Saya kasih umpama begini. Tahun 2024 jenengan dengar kabar anaknya Pak Soekarno itu Megawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra. Tiba-tiba 500 tahun kemudian, tahun 2600 Masehi, anak Soekarno nambah 1. Namanya Suparman Soekarno Putra. Sampean percaya nggak? Ya enggak lah. Itu perumpamaannya Bapak Ibu. Dan berdasarkan kitab nasab 100% Habib-habib di Indonesia ini bukan anak cucu Nabi. Paham? Yang kedua, berdasarkan tes DNA. Berdasarkan tes DNA ini ayat kauniyah, ini ilmu Allah. Cucu putune Kanjeng Nabi nang Mekah, DNA-nya J1. Kerajaan Yordania Pak. Yordania itu kan yang memimpinkan keturunan Nabi. Kerajaan Yordania J1. Maroko J1. Nah, Bani Ba'alwi ini haplogrup DNA-nya G. G itu bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi kita, tapi G itu Yahudi Askenazi, etnis Eropa Kaukasia, Yahudi Hazari, gennya sama dengan gen Yuya, dukun Fir'aun.
Jadi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, berdasarkan ilmu nasab dan berdasarkan tes DNA, Habib di Indonesia bukan keturunan Kanjeng Nabi. Tepuk tangan dulu. Saya sampaikan begini karena kita ini NU. Muhammadiyah nggak percaya mereka keturunan Nabi, Pak. Persis LDI nggak percaya, cuman NU yang percaya. Nah, apa kita harus musuhan sama Habib-Habib? Enggak. Kita warga Nahdiyin sama Habaib itu ingin sama-sama jadi umat Kanjeng Nabi. Dosanya mereka itu karena ngaku-ngaku anak putu. Apa meneh ngaku-ngaku anak putu minta privilege, hak istimewa, Bapak Ibu. Ingin dijadikan majikan. Bahkan mohon maaf ngapura nggih. Kejadian di kita, Pak, kiai-kiai itu gak dianggap. Mereka kemarin mengadakan sholawat besar betul akbar, yang duduk di panggung itu Habib semua. Kiai-kiai yang ahli kitab kuning duduk di bawah semua, Bapak Ibu. Ngapura nggih. Mereka kalau ngadain sholawat, Bapak Ibu, sholawat jojong kali Habibnya. Begitu sholawat selesai, kiainya naik panggung, bubar jamaahnya, Bapak Ibu. Benar, ada kejadian. Karena mereka gak menghargai kiai, Bapak Ibu. Nggak menghargai ulama. Karena apa? Mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada kita semua. Belum lagi pendawiran, Pak. Belum lagi cerita-cerita khurafat mereka yang bertebaran di berbagai macam media sosial. Yang sampai begini nih, ada Muhyiddin ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka?" Habib Abdullah Ba'alwi jawabannya. "Wa man nabiyuka?" Habib Abdullah Ba'alwi. Pikir ini orang akan dihajar malaikat. Tiba-tiba datang malaikat utusan dari langit datang. Bahwasanya orang ini dapat kabar gembira masuk surga. Gara-gara jawab Tuhannya Habib Abdullah Ba'alwi. Nabinya Habib Abdullah Ba'alwi. Ini kan cerita sesat, Bapak Ibu. Cerita-cerita khurafat Ba'alwi ini merusak akidah Islam. Bahkan merusak syariat Islam, Bapak Ibu. Ini kalau nggak ditanggulangi oleh MUI. Ngapura nih buat MUI. MUI ini kadang-kadang galak betul sama aliran lain. Bahkan sampai ngatur-ngatur aqua malahan MUI itu. MUI nggak boleh diam saja dengan kejadian ini semua. Harus bersuara. Ajaran khurafat ini dalam kitab Sarul Ainiyah misalnya sudah dibukukan oleh kalangan Ba'alwi dan diceramahkan di berbagai macam majelis. Baik, kemudian yang berikutnya dikit lagi. Masuk ke dalil dulu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada seseorang yang bukan bapaknya, ngaku-ngaku si fulan adalah bapaknya, dan dia tahu itu, illa kafar, maka sudah dipastikan dia telah melakukan kekafiran. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun. Barang siapa yang ngaku-ngaku nasabnya berasal dari suatu kaum, termasuk ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Hati-hati. Ini semua demi menyelamatkan Ba'alwi sendiri. Kalau sampean nggak berubah, masih ngaku-ngaku anak putri Kanjeng Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan panjenengan ngapling tempat tinggal yang sudah disediakan di dalam neraka. Terakhir Bapak Ibu, tadi saya nyebut Raden Intan G. Saya cuplik dikit, pokoknya jam 12 ini. Saya takut jenengan udah gak betah, makanya begitu. Kan penceramah harus bijaksana, nggak boleh memaksa. Begini Bapak Ibu, Sunan Gunung Jati menikahi putri Sinar Kaca dari kerajaan Pugung Lampung, Pak, Pugung Raharjo, punya anak Minah Gejala Bidin. Lalu pulang ke Cirebon, balik lagi ke Lampung dan menceraikan putri Sinar Kaca karena beliau akan menikahi putri tertua, Putri Sinar Alam. Punya anak namanya Minah Gejala Ratu.
pulang ke Cirebon. Setelah bujang dua anak ini, kakak beradik berangkatlah ke Cirebon. Lantas kemudian Minak Gejalabidin pulang ke Melinting, mendirikan keratuan Melinting. Minak Gejala Ratu ke Kuripan Kalianda, mendirikan keratuan Darah Putih. Keturunan keratuan Darah Putih itu ya Raden Intan. Karena Raden Intan Kesumaratu II-nya wafat, maka silsilah keluarga dilanjutkan kepada pamannya Raden Bangsa Kesumaratu, yang sekarang keturunannya masih ada sampai sekarang. Yang sekarang keturunannya itu Dr. Erwin Sahrial di sana, Bapak Ibu. Dan ingin saya sampaikan, kalau Raden Intan, Pak, Ratu Darah Putih, keturunan Sunan Gunung Jati, berarti masih merupakan zuriat Kanjeng Nabi. Ngapain jenengan, Pak, menghormati zuriat palsu yang cuman ngaku-ngaku? Ada anak putunya Kanjeng Nabi beneran, Bapak Ibu, tapi kita abaikan begitu saja. Mentang-mentang hidungnya udah pesek kayak kita juga, karena nikah sama orang pribumi. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Termasuk Pak yang di Kebumen, Somlangu ya, itu Al-Hasani itu Somlangu, pondok pesantren tertua di Indonesia. Itu Syekh Abdul Kafi Al-Hasani, itu keturunan Kanjeng Nabi. Wali Songo itu rata-rata keturunan Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Kadang mohon maaf, keturunan Wali Songo nggak dihormat, nggak dirumat, malah kita kemudian menjadikan majikan orang-orang yang memang bukan keturunan Nabi. Saya ingin tegaskan mengapa keturunan Wali Songo tidak mau ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, demi menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berhubung Bapak Ibu, Israel sudah semakin zalim, Palestina sudah semakin teraniaya, sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul. Siapa itu Imam Mahdi? Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Imam Mahdi itu kata Nabi, namanya podo sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, berarti namanya Muhammad bin Abdullah min itrati, keturunanku kata Nabi, min waladi Fatimah, keturunan dari Fatimah. Ahlul bait Nabi, cuman tidak di Trimurjo. Tidak di Trimurjo. Orang ini akan menguasai Timur Tengah, Arab, dan akan memimpin pasukan umat Islam menumpas Yahudi Israel. Maka ulama sepakat, demi terjaganya nasab suci Rasulullah, demi menjaga agar tidak ada Imam Mahdi palsu, maka siapapun yang mengaku-ngaku keturunan Nabi wajib diverifikasi. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Hendaklah setiap umat muslim punya rasa kecemburuan dengan nasab mulia keturunan Rasulullah, wa dhabatum hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, dan meneliti siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku anak cucu Nabi kecuali dengan data yang benar. Baik, kita sholawat sekarang.